wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renita Aulewijaningrum dengan NIM 2405176010 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Prodi Pendidikan Komputer. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan berkesempatan untuk menjelaskan cara menggunakan GitHub dan Visual Studio Code atau VS Code digunakan secara bersama-sama, digabungkan itu bagaimana. Nah, pada kesempatan kali ini ada 3 fungsi yang akan saya gunakan untuk menjelaskan GitHub dan Visual Studio Code ini. Fungsi yang pertama itu ada fungsi clone, yang kedua ada fungsi push, dan yang ketiga ada fungsi fetch dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan menggunakan link repository GitHub yang saya miliki, tapi kali ini saya akan menggunakan link milik teman saya. Jadi pantengin terus video ini ya. Baik, kita langsung masuk aja ke aplikasi Visual Studio Code. Pastikan teman-teman sudah download aplikasi Visual Studio Code. Selanjutnya di sini saya udah ada file cobain. Nah, itu teman-teman bisa pencet ini aja ya, new text file. Tapi karena saya udah buat sebelumnya, jadi saya akan pakai file yang ini aja. Selanjutnya ini saya akan pencet new file. Nah, di sini saya mau kasih nama misalnya percobaan .txt, enter. Nah, di percobaan .txt ini kita langsung aja ke terminalnya. Nah, selanjutnya pertama ketikkan ini git init. Kita ketikkan git init. Kalau udah kita enter, kalau udah selanjutnya kita pencet git add spasi titik. Nah, lalu selanjutnya kalau udah kita pencet git branch. Dan di git branch saya sebelumnya ini saya ada buat ini berhasil bisa nggak main. Nah, jadi di sini biar ngecek ada apa aja di branch kalian. Selanjutnya di git branch ini kalau misalnya branch teman-teman master itu bisa diubah ke ini git branch in min m-nya besar main. Nah, ini kalau misalnya branch ya teman-teman master, tapi kalau udah main nggak perlu, langsung aja ke git push min q origin main, enter. Nah, di git push ini sendiri itu untuk mengunggah perubahan yang sudah kita buat dan di dalam komputer proyek kita di internet. Nah, ini itu cara untuk membagikan pekerjaan atau program yang kita buat. Nah, kalau udah kita push, langkah selanjutnya adalah kita git remote min v, enter. Nah, kalau udah git remote min v, kita ngecek di sini ada apa aja. Di sini ada fetch link teman saya dan push link teman saya. Selanjutnya di git remote kita remote add origin. Pastikan teman-teman sudah paste link punya teman-teman. Kalau udah di copy paste, kita paste ke sini. Nah, kalau udah kita enter aja nih. Ini artinya berarti dia sudah ada. Nah, karena udah ada, berarti saya nggak perlu masukin. Tapi kalau teman-teman belum ada, teman-teman tambahkan git remote add origin. Selanjutnya kita masuk ke git clone link GitHub punya teman kalian, kita enter. Nah, ini sudah dia. Nah, kalau udah berhasil, kita lanjut ke git push menu, origin main. Nah, di sini sebelum kita nge-push, pastikan link yang dikasih sama teman kita itu udah mengajak kita sebagai kolaborator. Kalau belum, dia tidak akan bisa nge-push. Nah, kebetulan karena di sini teman saya sudah menjadikan saya sebagai kolaborator, pastinya dia bisa akan nge-push. Ini kita lihat. Ya, tuh, dia kalau berhasil akan seperti ini. Dia akan kalau berhasil jadi seperti ini. Tapi kalau kita tidak dijadikan sebagai kolaborator, kalian akan mendapatkan tulisan merah yang dimana itu artinya kalian tidak available, maksudnya kalian tidak bisa meng-push link yang kalian punya. Nah, kalau udah kita git push, selanjutnya adalah git branch. Tadi untuk mengecek di branch itu ada apa aja nih. Di saya ada berhasil bisa nggak main. Nah, selanjutnya di sini tuh saya mau menambahkan branch yang lain gitu. Jadi caranya git add dulu spasi titik. Nih, kalau sudah git
branch. Di sini misalnya saya mau kasih nama branchnya itu di sembarang, nama branchnya git branch sembarang. Kalau udah kita enter, kalau udah kita cek apakah dia udah masuk git branch sembarang ini, git branch. Nah, dia udah ada berhasil, bisa nggak main sembarang, dia udah masuk. Lalu, selanjutnya kita jangan lupa untuk git push origin untuk nge-push si sembarang ini. Nah, enter. Nah, fungsinya ini dia buat memasukkan ke dalam GitHub-nya nih. Kita eh, reload dulu, kita kalau udah kita lihat di main di sini nih. Ada main, ada sembarang. Ya, tadi tuh kan seharusnya cuma main aja, sekarang kita berada di branch sembarang ini. Nah, selanjutnya eh, di branch sembarang ini kan ada main sama sembarang. Nih, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah menjalankan fungsi fetch. Nah, jadi cara menjalankan fungsi fetch itu yang pertama kita ke GitHub-nya ini kan sudah di GitHub. Selanjutnya kita pencet ini new branch untuk menambahkannya. Misalnya saya mau nambahin new branch name-nya bisa, nih bisa aja. Baru kita create. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, selanjutnya, untuk supaya branch yang bisa ini masuk ke dalam Visual Studio Code-nya itu gimana? Dia pastikan cuma terupdate di bagian GitHub-nya aja. Di Visual Studio Code dia nggak ada nih. Misalnya kita cek ya git branch, pasti dia nggak ada tuh. Berhasil bisa nggak main sembarang bisanya nggak ada. Nah caranya itu kita pakai fungsi patch. Nah caranya itu kita ke CMD-nya. Caranya pencet Windows R. Nah, kalau udah dia begini, lalu pencet enter, bisa oke juga. Nah, di sini kita ketik ini cd, habis cd itu nama folder. Kita lihat tadi kan nama folder tempat saya ini tuh. Karena ini berarti saya sudah masuk di dalam folder teman saya. Selanjutnya, kita untuk menjalankan fungsi git fetch itu caranya ketik ini git fetch, and ininya salah, ininya double n-nya nn, terus git check out nama nama branch yang kita buat di GitHub tadi saya ini bisa baru enter. Nah ini berarti udah. Nah untuk ngeceknya kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ketik ini lagi buat mengeceknya apakah sudah masuk. Kalau dia nggak ada berarti kita harus pakai ini ketik ini git check out di Visual Studio Code-nya ya. Kalau misalnya kita udah cek tapi dia nggak ada, kita ketik ini git check out nama branch yang kita buat tadi ini bisa. Nah, kalau udah kita cek lagi apakah dia sudah ada atau belum gitu branch. Nah, dia udah ada ini berhasil bisa bisa enggak main dia sudah ada di sini. Nah, kita cek di ininya. Ini dia. Ini yang aktif ada bisa dan sembarang, branch yang saya buat ada bisa dan sembarang. Nah, sekian penjelasan saya penggunaan GitHub ke Visual Studio Code dan begitu sebaliknya dengan tiga fungsi atau penggunaan tadi ya. Dari saya, kalau ada kurang lebihnya dan kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa di next video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.